Baik, perkenalkan selamat pagi, siang, atau sore. Pak dosen, perkenalkan nama saya Made Devenda Chan Andro Tampuaji dan rekan saya Kak Putu Agung Antawijaya, dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai analisis jurnal mengenai sistem klasifikasi ukuran baju menggunakan support vector method. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan gagasan ide dari jurnal ini. Gagasan dari jurnal ini membahas mengenai bagaimana mencari ukuran pakaian sesuai yang merupakan satu hal yang ditujukan oleh pengguna. Isu terbesar yang diangkat pada jurnal ini adalah bahwa memilih pakaian yang cocok di ruang fitting memakan waktu yang banyak. Hal ini dikarenakan standar untuk ukuran pakaian tiap toko berbeda-beda. Oleh sebab itu, jurnal ini membahas bagaimana mereka dapat melakukan klasifikasi ukuran baju menggunakan metode support vector machine secara otomatis. Baik, struktur SVM dalam manajemen ukuran baju. Pertama-tama ada klasifikasi ukuran baju di mana ada parameter ukuran tubuh yang masuk akan diproses melalui support vector machine, di mana dengan data training dia akan menghasilkan rekomendasi ukuran baju sebagai keluaran dari processing datanya. Parameter yang masuk akan diproses dengan SFM untuk memberikan keluaran output rekomendasi ukuran baju. Jadi yang dimasuk berupa data parameter dan saat keluarannya sudah berupa data ukuran baju yang diinginkan. Nah, ini ada struktur jalan flow listnya. Mulai parameter ukuran tubuh, proses training SFM, dan proses testing SFM. Kemudian keluarannya ada rekomendasi ukuran baju, diagram algoritma. Baik, lanjut Kak. Bagaimana cara kerja algoritma ini? SVM akan diberikan sejumlah 142 data untuk melakukan data training pada algoritmanya. Nah, data testing akan digunakan untuk melakukan proses testing pada SVM. Data testing ini ada data yang dimasukkan untuk melatih seberapa baik data training ini digunakan untuk mengklasifikasikan dengan support vector machine. Dan kemudian keluaran yang dihasilkan oleh data testing ada ukuran baju yang dinilai cocok untuk digunakan oleh pengguna berdasarkan data training yang ada. Di mana dia memproses data testingnya itu agar mengecek parameter-parameternya dan mengeluarkan sesuai dengan apa yang ada di database-nya. Baik, lanjut Kak. Berikut ada data parameter untuk data training. Dapat lihat bahwa parameter adalah lingkar badan, lebar lingkar leher dengan pakai kerah tanpa kerah, tinggi lingkar leher dengan pakai kerah tanpa kerah, panjang bahu, ukuran lengan dengan lengan panjang, pendek, pangkal lengan, ujung lengan, dan juga panjang badan. Semua merupakan faktor parameter yang digunakan untuk memproses inputan user. Dan ukurannya di sini ada ukuran untuk S dengan data yang variabel untuk tiap bagian pakaian, M, L, XL, XXL, dan XXL. Dengan toleransi di sini untuk menilai apabila datanya ada diskrepansi atau kurang sebesar 1-2 cm dari data yang sebenarnya yang mirip dengan ukuran yang dinilai. Jadi sebesar ada data di sini diskrepansi plus 2, artinya jika ukuran untuk bagian pakaian ini plus 2 untuk user ini, maka akan otomatis diassign ke ukurannya itu meskipun mereka memiliki nilai lebih banyak 2 atau kurang dari 1. Seperti itu. Baik, lanjut Kak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ananta. Silakan Kak. Jadi baik, untuk memberikan gambaran umum mengenai apa itu metode support vector machine, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Support vector machine atau yang lebih kita kenal dengan SVM merupakan suatu metode machine learning yang bersifat supervised atau model pembelajaran dengan terawasi. Model yang digunakan nantinya akan digunakan untuk mengklasifikasikan dua kelas. Prinsip dasar SVM adalah linear classifier. Jadi kalau kita berbicara linear di sini berarti ada garis pembatas yang memisahkan antara dua buah kelas. Nah, pada kasus yang kami angkat itu kita menggunakan banyak kelas. Nanti di sini problem yang kita akan solving yaitu bersifat nonlinear. Jadi kita akan memanfaatkan konsep kernel trick pada ruang kerja yang berdimensi tinggi. Jadi bentuk dari SVM seperti ini ya. Nanti di sini dua buah data yaitu data kotak dan lingkaran itu nantinya akan dipisahkan oleh garis lurus sehingga kita bisa membedakan mana data yang kotak, mana data yang lingkaran. Kemudian dalam algoritma SVM, setiap item diplot sebagai titik dalam ruang n dimensi.
di mana N adalah sejumlah fitur yang dimiliki. Dengan nilai setiap fitur menjadi nilai koordinat tertentu. Kemudian dilakukan klasifikasi dengan mencari hyperplane yang membedakan kedua kelas dengan baik. Tujuan dari algoritma SVM adalah menemukan hyperplane dalam ruang n dimensi yang secara jelas mengklasifikasikan titik data. Jadi hyperplane di sini saya akan jelaskan untuk memisahkan kedua kelas titik data tersebut terdapat banyak kemungkinan hyperplane yang dapat kita pilih. Coba kita lihat hyperplane merah di sini ya. Apakah garis atau hyperplane merah jauh dari kelas lingkaran? Ya, namun dekat dengan kelas kotak. Nah, setelah itu kita lakukan optimasi memaksimalkan nilai marginnya, kita menemukan yang kita sebut dengan optimal hyperplane. Maka itu adalah tujuan dari algoritma SVM. Ya, memaksimalkan jarak margin memberikan beberapa penguatan sehingga titik data uji dapat diklasifikasikan dengan baik. Kemudian di sini kita bisa lihat gambaran atau ilustrasi antara dua buah data di sini ya. Gambaran yang di kiri kita bisa melihat data dengan dua dimensi. Kita lihat di sini hyperplane-nya berupa garis, sedangkan di sebelah kanan itu ilustrasi dari data tiga dimensi yang dipisah dengan plane. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa untuk data yang memiliki n fitur, maka hyperplane-nya adalah n-1 dimensi. Kemudian dari tadi kita membicarakan hyperplane, sementara algoritma yang kita bahas itu bernama support vector machine. Support vector itu mana yang disebut dengan support vector, yaitu data terluar yang paling dekat dengan hyperplane. Objek yang disebut dengan super vector paling sulit untuk diklasifikasikan dikarenakan posisinya hampir tumpang tindih atau overlap dengan kelas lain. Mengingat sifatnya yang kritis, hanya super vector inilah yang diperhitungkan untuk menemukan hyperplane yang paling optimal oleh SVM. Kemudian untuk kelebihan SVM, satu, klasifikasi menggunakan SVM memiliki akurasi tinggi dan bekerja dengan baik dalam ruang dimensi tinggi. Dua, mampu menghasilkan model klasifikasi yang baik meskipun hanya memiliki sedikit data. Kekurangan yang dimiliki oleh algoritma SVM yaitu yang pertama memiliki waktu pelatihan yang tinggi sehingga tidak cocok untuk subset data yang besar. Dua, memiliki kesulitan untuk mengklasifikasikan data memiliki pola yang tersebar secara acak. Kemudian presentasi selanjutnya akan saya kembalikan ke Devendra. Baik, ini adalah kesimpulan untuk analisis jurnal yang kita lakukan. SVM yang digunakan tidak hanya handal dalam menghandle data linear. Sebaliknya, SVM yang digunakan metode bisa digunakan juga untuk menghandle pengklasifikasian data non-linear juga seperti citra, vektor centroid, NLP problem, dan akan dapat diklasifikasikan dengan lebih baik hasilnya. Baik, sekian untuk presentasinya. Di bawah ada link untuk jurnal-jurnal yang kita gunakan. Dan ini sumber jurnal pokoknya. Ini nama jurnal pokok yang kita gunakan untuk analisa. Baik, sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih.